Shalom Sobat Maestro yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada saat ini, di waktu kita yang berharga untuk menerima renungan firman Tuhan. Puji syukur kita berikan kepada Tuhan kita yang perkasa, atas kasih-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita mampu mendengarkan sedikit firman Tuhan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kepada Sobat Maestro. Saya Elizabeth, saya adalah alumni siswi Kristiani SMA Negeri 12 Bandung. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berbicara mengenai janji Tuhan pasti tergenapi. Tema ini mengingatkan kita bahwa harapan kita tidak akan sia-sia dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh nyata. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tersebut, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 23 ayat 17-18. Dan izinkan saya untuk membacakannya bagi kita semua. Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, ayat hari ini berbicara agar kita tidak merasa iri terhadap orang-orang berdosa. Tetapi sebaliknya, yaitu kita harus senantiasa takut kepada Tuhan. Pada waktu kita masih sekolah dan akan melaksanakan ujian, sebenarnya kita sudah tahu bahwa mencontek merupakan hal yang dilarang. Akan tetapi, karena kita takut akan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita menggunakan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Salah satunya seperti mencontek. Ilustrasi ini merupakan salah satu contoh kehidupan kita yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin Sobat Maestro pernah bertanya, kenapa sih kita harus takut akan Tuhan? Di dalam Amsal 9 ayat 10, dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah landasan utama kehidupan seorang yang percaya. Dalam Alkitab, takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang mengintimidasi, melainkan sikap hormat yang mendalam kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita diarahkan untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan juga kasih. Hikmat ini akan membantu kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi fokus pada panggilan Tuhan atas hidup kita. Sikap takut akan Tuhan bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk saat masa depan kita. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan dan kesuksesan itu sangat dekat. Ayat ini mengandung nasihat yang sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia yang penuh godaan dan ketidakadilan, seringkali kita merasa iri melihat kehidupan orang-orang yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, tetapi sepertinya tetap sukses dan bahkan bahagia. Bahkan terkadang dapat membuat kita merasa iri atau bahkan ingin meniru gaya hidup mereka. Iri hati hanya dapat membuat kita kehilangan damai sejahtera dan menjauh dari jalan Tuhan. Namun, Sobat Maestro, dalam Amsal 23 ayat 17-18 ini, kita diberikan peringatan yang jelas agar tidak membiarkan hati kita dipenuhi dengan iri kepada orang-orang yang hidup tanpa mengindahkan kebijaksanaan Tuhan. Cara Tuhan mempromosikan kita tidak sama dengan cara kita, dan setiap orang pun pasti berbeda. Oleh karena itu, kita tidak usah iri terhadap orang lain, karena kita semua adalah ciptaannya yang tentu saling memiliki perbedaan. Apalagi jika kita iri terhadap orang fasik, karena mereka mengetahui firman-Nya, tetapi tidak melaksanakannya. Janji Tuhan jelas, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti jalan yang benar atau mengikuti jalan yang tampaknya lebih mudah atau lebih menguntungkan, tetapi jauh dari Tuhan. Iri hati adalah emosi yang sangat berbahaya. Ia dapat mengubah perspektif kita tentang kehidupan dan mengalihkan perhatian kita dari tujuan yang lebih mulia. Amsal ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tersebut, karena kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan akan membawa hasil yang jauh lebih baik daripada mengejar kesuksesan duniawi yang hanya tampak sesaat. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Mungkin saat ini Sobat Maestro sedang mengalami jalan buntu, tetapi percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita iri hati kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun kondisi mereka terlihat jauh lebih baik atau jauh lebih mudah. Pekerjaan yang kita lakukan
jika disertai dengan takut akan Tuhan, akan membawa berkat, cepat ataupun lambat. Sobat Maestro, kita harus percaya bahwa masa depan kita sungguh ada dan sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Di dalam Amsal 23 ayat 17-18 ini juga merupakan sebuah ajakan untuk memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak iri kepada orang berdosa karena keberhasilan mereka tidak kekal. Tetapi kita diminta untuk tetap takut akan Tuhan dan juga terus percaya terhadap janjinya. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir memikirkan masa depan kita, karena Tuhan memberikan janji kepada umat-Nya, yaitu kepastian akan masa depan yang cerah. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berisi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, harapan yang dari Tuhan merupakan harapan yang tidak akan hilang. Ini adalah harapan yang tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ataupun keadaan sementara. Ini adalah harapan yang pasti, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan berkat, kedamaian, serta sukacita yang sejati. Janji firman Tuhan adalah jaminan bagi kita. Pernyataan sungguh ada dan tidak hilang dalam ayat tersebut adalah sebagai penegasan bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang pasti dan terjamin di dalam kehidupan dari setiap kita masing-masing. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama merenungkan ayat ini dan menjaga hati kita agar tidak dipenuhi dengan iri hati terhadap mereka yang memilih jalan yang salah. Sebaliknya, kita harus terus fokus kepada hikmat Tuhan, serta menjalani hidup kita dengan setia, karena masa depan yang penuh harapan sudah disediakan bagi kita yang memilih jalannya. Di penghujung tahun 2024 ini, kita masih diberikan rancangan-rancangan masa depan terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu, Sobat Maestro, di tahun 2025 yang akan datang, marilah kita terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kehilangan arah ketika kita mengandalkan kebijaksanaannya, dan harapan kita akan selalu terjaga di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Bijaksana, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menjaga hati kami dari rasa iri terhadap jalan orang fasik, dan untuk selalu memilih jalan kebijaksanaan yang datang dari Engkau. Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk tetap teguh dalam mengikuti jalan-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk senantiasa memperhatikan nasihat-nasihat bijak yang telah Engkau berikan, baik melalui firman-Mu maupun melalui orang-orang yang Engkau pakai di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar harapan kami tidak pernah hilang. Kami percaya bahwa masa depan yang penuh harapan telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang hidup dengan hikmat dan kesetiaan kepadamu. Kiranya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan dan janji-Mu yang tak akan pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.